Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina fa yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang beriman, rahasia keberadaan malu dari iman adalah keduanya sama-sama menjadi pendorong kepada kebaikan serta pemaling dari keburukan dan menjauhkannya. Iman menyuruh seorang muslim melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, sedangkan rasa malu mencegah pelakunya dari kurang bersyukur kepada pemberi nikmat, termasuk mengurangi hak dari orang yang berhak, sebagaimana seorang pemalu mencegah dirinya dari perbuatan keburukan atau berkata buruk, menjaga dari celah dan cemoohan. Maka rasa malu itu baik dan tidaklah menimbulkan kecuali kebaikan, sebagaimana telah diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih, al-haya'u la ya'ti illa bi khairi. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rasa malu dan iman semuanya saling berkaitan. Maka jika salah satunya hilang, maka hilanglah yang lainnya. Para pendengar yang beriman, pada riwayat lain dalam hadis Muslim nomor 37 dikatakan, Rasulullah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Lawan dari malu adalah kekejian, yaitu kotor dalam berbicara dan berbuat kasar. Sedangkan seorang muslim bukanlah orang yang suka berbuat keji dan berbicara kasar dan kotor. Tidak pula kejam maupun kasar. Karena itu, semua adalah sifat-sifat ahli neraka. Sedangkan seorang muslim adalah ahli surga, insya Allah. Maka akhlaknya sama sekali tidak keji, tidak kotor maupun kasar. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannati wal baza'u minal jafai wal jafa'u finnar. Malu itu termasuk keimanan dan keimanan itu di dalam surga. Sedangkan badza termasuk tabiat buruk dan tabiat buruk itu di dalam neraka. Para pendengar, teladan seorang muslim di dalam akhlak utama yang mulia ini adalah Rasulullah, para pemimpin umat terdahulu dan yang berikutnya. Karena Rasulullah adalah yang paling pemalu melebihi seorang gadis dalam pingitan. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Said tentang hal beliau, jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami dapat mengetahui dari wajah beliau. Ketika seorang muslim mengajak manusia untuk menjaga dan menumbuhkan akhlak malu di kalangan mereka, maka sungguh dia telah mengajak kepada kebaikan dan membimbing kepada kebajikan. Sebab rasa malu itu bagian dari iman, sedangkan iman itu menghimpun seluruh keutamaan dan seluruh unsur kebaikan. Para pendengar yang beriman, malu juga tidak menghalangi Ummu Salamah Al-Ansari untuk menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan tentang kebenaran. Apakah perempuan harus mandi jika dia mimpi bersetubuh? Maka Rasulullah menjawab, ya, apabila dia melihat air atau basah. Suatu kali Umar pernah berkhutbah lalu menghalangi mahalnya mas kawin. Maka seorang perempuan berkata kepadanya, apakah Allah memberikan kepada kami sementara kamu melarang kami, hai Umar? Bukankah Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 20, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang perempuan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya sedikit pun. Para pendengar, rasa malu tidak menghalangi ibu untuk
membela hak kaumnya. Begitu pula Umar tidak terhalangi juga untuk menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruannya. Setiap manusia adalah lebih pandai dalam bersikap apabila dia mempunyai keimanan yang baik. Tentu rasa malu selalu ada dalam dirinya. Kemudian sekali waktu Umar pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin sambil mengenakan 2 baju. Beliau memerintahkan agar mendengar dan mentaati. Namun salah satu dari mereka berkata, "Tidak ada yang wajib mendengarkan dan tidak pula mentaatimu, hai Umar, karena Anda memiliki 2 baju sedangkan kami hanya 1 baju." Umar langsung menyeru putranya dengan keras, "Hai Abdullah, putra Umar." Abdullah pun menjawab, "Kami penuhi panggilanmu, wahai ayahanda." Umar berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, bukankah salah satu baju yang aku pakai ini adalah bajumu yang telah kamu berikan kepadaku?" Abdullah menjawab, "Ya benar, demi Allah." Laki-laki itu berkata, "Sekarang kami mendengarkan dan kami mentaatimu, hai Umar." Demikianlah, perhatikanlah bagaimana rasa malu tidak menghalangi laki-laki itu untuk menyampaikan protesnya dan Amirul Mukminin Umar untuk memberitahukannya yang benar. Seorang muslim kena malu dari manusia, maka ia tidak akan membuka auratnya untuk mereka, tidak melalaikan kewajibannya untuk mereka, tidak mengingkari kebaikan yang mereka sajikan kepadanya, tidak bercakap-cakap kepada mereka dengan buruk, tidak pula menghadapi mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Dia juga merasa malu kepada Allah Sang Khalik. Maka janganlah dia melalaikan ketaatan kepada Allah atau mensyukuri atau tidak mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana nasihat Ibnu Mas'ud, "Malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Janganlah kepada kepala dan sesuatu yang dipahaminya, dan perut dan apa yang dikandungnya, dan ingatlah kematian dan sesuatu yang dipahaminya, dan kehancuran." Rasulullah bersabda, "Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nar." Minan nas. Ulangi, wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk disegani, bersikap malu kepadanya daripada manusia lain. Para pendengar yang beriman, demikianlah berbagi ilmu tentang rasa malu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, agar kita dapat meletakkan rasa malu yang pantas kita lakukan dan yang pantas kita terus terang selagi itu benar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.